Kebakaran lahan di kawasan Desa Bedah, tim gabungan pastikan api tidak meluas ke Provinsi Jambi. Syahrini Pak Panjang menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pembangunan gedung Bandua Tanjung Priok Timur. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 24 Juli 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zain Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara, baru saja kami mendapatkan informasi terkait dengan kebakaran di mana penyimpanan BBM di gudang milik PT Waskita terbakar pada Rabu siang. Dalam insiden tersebut, satu orang karyawan dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita luka bakar saat hendak memadamkan api. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari pergudangan penyimpanan alat berat milik PT Waskita di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi. Asap bersumber dari gudang penyimpanan BBM jenis solar yang terbakar. Insiden kebakaran tersebut bermula pada saat proses bongkar muat BBM. Tiba-tiba muncul api yang diduga berasal dari pompa minyak. Api pun langsung membesar setelah menyambar penyimpanan BBM lainnya. Dalam insiden kali ini, seorang satpam Waskita dilarikan ke rumah sakit setelah menderita luka bakar pada saat berusaha untuk memadamkan api. Solar untuk peralatan eskavator dari rekan Waskita ini. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu apa? Itu tadi penyebabnya hasil investigasi kami itu tadi karena ada BBM tadi. Ada sebab ledakan apa? Ledakan tadi informasi di lapangan memang ada ledakan sedikit dan mengakibatkan satu korban dari security sini telah dibawa ke rumah sakit terdekat di sini. Api pun berhasil dipadamkan setelah Dinas Damkar Kota Jambi menurunkan 7 armada untuk proses pemadaman. Kini insiden tersebut masih didalami oleh tim unit Reskrim Polsek Kota Baru. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sejak ditetapkan status siaga darurat Karhutla, BPBD Kabupaten Tebo mencatat setidaknya ada 5 titik karhutla yang ditemukan di Kecamatan Sumai. Sejak ditetapkannya status siaga kebakaran hutan dan lahan pada 5 Juli 2024 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo mencatat hingga tanggal 23 Juli 2024 telah terjadi 5 titik kebakaran di wilayah Kecamatan Sumai, tepatnya di Desa Pemayungan. Aparat TNI Polri bersama BPBD Kabupaten Tebo langsung mendatangi lokasi untuk memadamkan api dan juga memasang polis lain di lokasi kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Tebo Nafri Junaidi menjelaskan, 5 titik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa hari terakhir diperkirakan mencapai 1 hektar lebih. Saat ini api mulai padam, namun tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan BPBD tetap melakukan patroli di wilayah tersebut guna mencegah kejadian kebakaran kembali terjadi. 2024 dapat melaporkan juga sampai saat ini kita terus melakukan patroli sejak ditetapkannya. Dari hasil pantauan beberapa hari ini memang terdapat beberapa titik api, terutama di daerah langganan Karhutla lah. Pada musim kemarau ini, masyarakat Kabupaten Tebo diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris pimpin apel siaga Karhutla tahun 2024. Al-Haris mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap lingkungan dengan mencegah perilaku yang dapat menyebabkan munculnya titik api. Usai penetapan status siaga darurat Karhutla, pemerintah Provinsi Jambi menggelar apel siaga darurat Karhutla tahun 2024. Apel yang diselenggarakan di lapangan utama XSTGH Nasional itu dipimpin oleh Gubernur Jambi sekaligus Komandan Satgas Karhutla Al-Haris. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu pagi itu dilakukan untuk memastikan kesiapan personil maupun peralatan yang dibutuhkan dalam penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi. Menjadi salah satu daerah rawan karhutla di Indonesia, antisipasi dini penanganan kebakaran harus dilakukan sebaik mungkin untuk meminimalisir dampak buruk bencana tersebut. Setelah menggelar apel dan menetapkan status siaga darurat karhutla,
Penempatan personil di daerah-daerah rawan kebakaran menjadi langkah lanjutan pengendalian karhutla di Provinsi Jambi. Al-Haris mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap lingkungan dengan mencegah perilaku yang dapat menyebabkan munculnya titik api. Di mana seiring dengan masuknya musim kemarau ini, pemerintah sudah mulai harus siap siaga dengan segala personil yang ada ini sampai ke semua daerah, kota dan kabupaten yang ada ini. Dan tentunya lengkap dengan ada Manggala Admina dan juga dari teman-teman dari pihak perusahaan juga harus siap. Nah, kita sudah biasa menghadapi situasi seperti ini sejak 2015 dan alhamdulillah semakin hari semakin baik kondisinya, sangat bisa dikendalikan. Berdasarkan data BMKG Provinsi Jambi, sejak Januari hingga Juli ini sudah ada 540 titik panas yang menjadi peringatan awal potensi terjadinya karhutla. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menghadapi dampak dari musim kemarau, pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah melakukan koordinasi persiapan terkait dengan penetapan kesiapsiagaan karhutla. Lantas, apa saja upaya dari pemerintah dalam mengantisipasi bencana karhutla ini? Dan untuk itu, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Seperti apa kesepakatan yang sudah dihasilkan dalam upaya antisipasi karhutla di sana? Baik, selamat sore, Francisca. Untuk mencegah upaya terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari, pemerintah Kabupaten Batanghari kemarin telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk Forkompinda, TNI, Polri, untuk melakukan berbagai pencegahan dini terjadinya karhutla, di mana hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang beberapa waktu lalu disepakati bahwa upaya atau pencegahan dilakukan salah satunya dengan mempercepat penetapan status siaga karhutla di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga pihak berwenang atau pihak stakeholder terkait juga diminta untuk mempersiapkan beberapa peralatan untuk melakukan pemadaman apabila nantinya terjadi ditemukan titik api yang ada ditemukan di wilayah Kabupaten Batanghari sendiri. Dan selain itu juga upaya patroli dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari terus untuk selalu diintensifkan dikarenakan kondisi cuaca yang saat ini terjadi terus-menerus kemarau atau panas sehingga dikemungkinkan atau dikhawatirkan dapat terjadi dan atau memudahkan munculnya titik api yang ada di Kabupaten Batanghari. Seperti itu, Francisca. Baik, Ade, untuk status karhutla di sana sudah sejauh mana dan apakah per hari ini ada ditemukan titik api? Ya, betul sekali, Francisca. Tadi saya dapat informasi terbaru, setepatnya pukul 14.00 ada ditemukan satu titik api di wilayah Kuali Pecah atau di Kecamatan Bajubang, di mana lahan tersebut merupakan lahan kosong atau yang masih ditumbuhkan ilalang sehingga belum diketahui berapa luas lahan yang terbakar. Dan saat saya konfirmasi tadi dengan pihak BPBD, petugas setelah melakukan upaya pemadaman di lokasi tersebut, sehingga sampai saat ini upaya pemadaman masih terus berlangsung. Selain pihak BPBD juga ada pihak TNI Polri terlibat dalam upaya pemadaman yang terjadi beberapa waktu lalu. Itu, Francisca. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ade. Saudara, Dandim 0419 Tanjam melakukan patroli daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Patroli tersebut dilakukan untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi salah satu wilayah rentan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, Kodim 0419 Tanjab melakukan mapping atau pemetaan di daerah rawan karhutla. Salah satu daerah yang menjadi sasaran peninjauan dan pengecekan fisik daerah rawan karhutla, yakni Desa Sungai Dungun, Kecamatan Kuala Betara. Dandim 0419 Tanjab Letkol Armet Dwi Sutaryo mengatakan, Kodim 0419 Tanjab intens melakukan patroli di daerah rawan karhutla. Untuk menghindari terjadinya karhutla, Dandim 0419 Tanjab mengimbau masyarakat dan perusahaan perkebunan untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Mengantisipasi dalam waktu dekat ini kemungkinan akan musim kemarau, sehingga sini sekarang kami melaksanakan mapping kemungkinan medan-medan mana, lokasi mana yang rawan kebakaran. Letkol Armet Dwi Sutaryo menambahkan, pencegahan karhutla tak hanya menjadi tanggung jawab tim Satgas Karhutla, namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk pihak perusahaan perkebunan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dan Polrespor Jambi bersama BPBD dan Masyarakat Peduli Api menyelidiki kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Jambi, Sumatera Selatan. Dipastikan kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi di wilayah Sumsel. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam dari Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tim gabungan akhirnya tiba di kawasan Desa Medak, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tim mengidentifikasi adanya kebakaran lahan yang terdeteksi di kawasan tersebut. Sekitar 15 hektar lahan terbakar. Beruntung sistem kanalisasi di area yang terbakar membuat api tidak meluas ke wilayah Provinsi Jambi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab dan sumber api. Polisi minta masyarakat agar tidak membakar area lahan karena saat ini wilayah Provinsi Jambi sudah memasuki musim kemarau. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sepanjang tahun 2024 ini, Polres Kerinci telah menerima puluhan kasus terhadap perempuan dan juga anak. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetap lanjutkan di hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini, Saudara. Saudara, 4 orang DPO Kejaksaan Tinggi Jambi diringkus oleh tim intelijen Kejati Jambi dalam 6 bulan terakhir ini. Kejaksaan mengimbau kepada para buronan yang saat ini belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri. Tim tangkap buron tabur Kejaksaan Tinggi Jambi berhasil menangkap 4 orang DPO dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 4 orang DPO tersebut yakni Leo Darwin, kasus korupsi pada Bank Jambi, Rita, kasus pidana kekerasan terhadap anak, Zulfikar, kasus pidana pengangkutan mineral ilegal, dan F. Dayeni, kasus pidana penggelapan. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Hermonde Kristo mengatakan, para buronan itu diringkus di tempat persembunyiannya, berkat bantuan informasi masyarakat dan juga pengembangan dari intelijen tim tangkap buron. Kejaksaan Tinggi Jambi telah berhasil mengamankan sebanyak 4 orang DPO, itu dalam program tabur, tangkap buron. Nah, terakhir berhasil mengamankan tersangka korupsi Bank Jambi atas nama LP yang diamankan di Bali dan sudah dilakukan penyerahan, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh jajaran tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat ini para buronan tersebut telah menjalani masa hukuman dan sebagian dititipkan sementara di Lapas Jambi untuk menunggu proses persidangan. Dengan diringkusnya, para DPO ini mempertegas kepada para buronan bahwa tidak ada tempat yang aman dan mereka diminta untuk segera menyerahkan diri. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jambi telah memintai keterangan petugas penjaga tahanan yang menjaga seorang terpidana yang melarikan diri saat dikawal di Pengadilan Negeri Sarolangun. Keterangan itu diminta untuk memastikan penyebab terpidana tersebut nekat melarikan diri. Pasca kaburnya seorang terpidana kasus pemerasan dan pencurian Sandit Binjuri dari penjagaan petugas penjaga di Pengadilan Negeri Sarolangun pada 10 Juli lalu. Hingga saat ini, tim gabungan TNI Polri dan intelijen kejaksaan terus berupaya menemukan keberadaan terpidana tersebut. Beberapa upaya terus dilakukan kejaksaan agar terpidana tersebut segera diamankan. Salah satunya yakni memintai keterangan pegawai yang mengawal. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Apabila ditemukan adanya kelalaian, tim pengawas akan melakukan proses lebih lanjut. Nah, pada hari ini sampai hari ini itu kita masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk segera mendapatkan yang bersangkutan. Nah, untuk langkah awal kami juga melakukan antisipasi terhadap pegawai-pegawai kami dalam rangka meningkatkan disiplin dalam hal bekerja, terutama dalam penerapan SOP atau peraturan perlindasan lainnya. Kami sudah memerintahkan jajaran pengawasan untuk melakukan klarifikasi terhadap hal-hal ini. Dalam upaya pengejaran terpidana, tim gabungan telah menyusuri hutan yang berada di kawasan Pengadilan Negeri Sarolangun yang menjadi tempat terpidana melarikan diri. Selain itu, tim gabungan juga telah mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan terpidana.
Warga dapat menghubungi call center Kejaksaan Negeri Sarolangun di nomor 0812 730 70120 atau di akun media sosial Kejati Sarolangun dan Kejati Jambi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Terkait kasus korupsi Saudara Cap Jari, Nipah Panjang saat ini menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Mandua Tanjung Jabung Timur. Kerugian negara atas perbuatan para tersangka mencapai 2 miliar rupiah lebih. Kasus dugaan korupsi pada pembangunan gedung ruang kelas baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya berhasil diungkap oleh pihak cabang Kejaksaan Negeri di Kecamatan Nipah Panjang. Dari hasil penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan, pihak Cap Jari Nipah Panjang telah menetapkan 4 orang tersangka pada pembangunan gedung yang bersumber dari dana APBN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Penetapan tersangka sesuai alat bukti pendukung. Kepala Cap Jari Nipah Panjang Yoyo Satrio mengatakan, dari 4 tersangka yang ditetapkan, 1 orang diantaranya mangkir dari panggilan. Ketiga orang tersangka yang hadir tersebut berinisial M sebagai PPK sekaligus PNS Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Y selaku Direktur CV Nuris Sky Konsultan dan TS Supervisor Engineering CV Nuris Sky Konsultan. Sedangkan 1 orang yang tidak hadir berinisial A selaku Direktur CV Putra Bersaudara. Kerugian negara atas perbuatan tersangka sebesar Rp2.699.538.459. Nilai tersebut berdasarkan perhitungan oleh auditor BPKP Provinsi Jambi. Tim penyidik menemukan adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp2.699.538.049 yang sudah dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya akan dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 2B Muara Sabak. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah meminta keterangan kepada 17 saksi dan 2 saksi ahli untuk memperkuat temuan tindak pidana korupsi. Saksi tersebut dimintai keterangan untuk menjadi acuan pihak jaksa penyidik untuk menetapkan tersangka. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Satu pekan Ops Patuh tak hanya melanggar rambu lalu lintas, banyaknya jumlah pengendara yang tak membawa dokumen izin saat berkendaraan juga menjadi penyebab tilang kendaraan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Azhar Fathalangi. Halo selamat sore Azhar, berapa jumlah kendaraan yang telah dilakukan tilang hingga saat ini? Azhar. Ya, selamat sore. Ya, pemirsa dapat saya laporkan sejak dimulainya operasi Patuh pada tanggal 15 Juli tahun 2004 silam hingga saat ini petugas kepolisian Satlantas Polresta Jambi masih melakukan kegiatan razia secara berkala di sejumlah titik yang disinyalir menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran arus lalu lintas. Razia ini terus dilakukan petugas kepolisian guna antisipasi terjadinya pelanggaran arus lalu lintas sehingga mengakibatkan terjadinya laka lantas yang dapat meninggal dunia para pengendara itu sendiri. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia saat dijumpai mengatakan bahwasanya sejak 1 minggu menggelar operasi Patuh, petugas kepolisian telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran arus lalu lintas sebanyak kurang lebih 460 kendaraan. 460 kendaraan ini terdiri dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Para pengendara tersebut kedapatan melanggar saat petugas melakukan penindakan secara manual atau razia secara langsung atau melalui aplikasi ETLE di sejumlah titik yang telah disediakan oleh petugas dan pemerintah Kota Jambi itu sendiri. Demikian. Ya Azhar, selain melanggar rambu lalu lintas, pelanggaran apa saja yang sering dilakukan para pengendara sejauh ini? Ya, dari hasil pemantauan selama 1 minggu terakhir ini, petugas kepolisian masih menemukan tingginya pelanggaran arus lalu lintas yang dilakukan oleh para pengendara, khususnya roda 2. Tingginya pelanggaran ini disinyalir kurangnya kesadaran dari para pengendara hingga tidak mawas diri para pengendara saat berlalu lintas. Adapun beberapa pelanggaran yang ditemukan petugas kepolisian sejak 1 pekan ini sendiri, diantaranya yakni tidak menggunakan helm SMI sebanyak 257 pelanggaran, ramai melawan arus sebanyak 77 pelanggar, knalpot prong sebanyak 60 pelanggar, bermuatan kapasitas besar
untuk kendaraan roda 4 sebanyak 5 pelanggaran dan tidak menggunakan safety belt sebanyak 25 pelanggaran. Razia ini sendiri akan terus dilakukan petugas kepolisian hingga tanggal 28 mendatang. Para pengendara dihimbau untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya laka lantas yang terjadi di Kota Jambi, di mana sejak satu pekan terakhir ini terdapat 2 insiden laka lantas yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Demikian. Ya, 1 pekan operasi OPS ini sendiri patuh, masyarakat diminta untuk terus menjaga dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Asar atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, sementara itu, Saudara, hingga awal Juli 2024, Satreskrim Polres Kerinci menangani 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan fisik terhadap anak mendominasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga awal Juli 2024, tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kerinci menangani 38 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah kasus tersebut, kekerasan fisik terhadap anak mendominasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kerinci, Aibtu Hendra Dery mengatakan, 38 kasus itu terdiri dari 1 kasus perundungan, 14 kasus kekerasan fisik pada anak, 10 kasus kekerasan seksual, dan 13 kasus kekerasan terhadap perempuan. Umumnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Kerinci dilakukan oleh orang dewasa. Dapat kami sampaikan terkait laporan polisi yang masuk di unit PPA Satreskrim Polres Kerinci dari bulan Januari sampai 2024 itu sebanyak 38 kasus, terdiri dari kasus perundungan sebanyak 1 kasus, sementara untuk kasus kekerasan fisik sebanyak 14 kasus dan kasus persetubuhan anak ataupun kasus kekerasan persetubuhan sebanyak 10 kasus. Aibtu Hendra Dery mengimbau kepada seluruh orang tua agar segera melaporkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kerinci jika menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fahlan Tefari Jambi melaporkan. Alami alkulturasi budaya, kebaya model kurung dan kutu baru kini jadi andalan. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen informasi seputar Haji 2024. Bupati Masyuri menyambut kepulangan 47 jemaah haji kloter 28 asal Kabupaten Bungo. Masyuri berharap jemaah haji menjadi tauladan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar penyambutan kepulangan 40 jemaah haji kloter 28 di Masjid Agung Al-Mubarak, Kecamatan Rimbo Tengah. Bupati Masyuri mengatakan, kepulangan jemaah haji menjadi hari yang penuh berkah dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bungo. Kloter 28 merupakan kloter terakhir jemaah haji Kabupaten Bungo. Dengan kedatangan kloter ini, seluruh jemaah haji asal Bungo telah kembali ke kampung halaman. Masyuri mengapresiasi kantor Kemenak dan pihak terkait yang telah memberikan pelayanan prima kepada jemaah haji, mulai dari keberangkatan hingga kembali ke daerah. Ini kloter terakhir untuk Kabupaten Bungo. Kita ada 2 kloter dan ini kloter ke-28. Alhamdulillah pagi hari ini kita sambut jemaah haji kita dari Jambi menuju Kabupaten Bungo di Masjid Agung ini. Ada 47 orang jemaah haji kita kloter terakhir ini. Alhamdulillah mereka sehat semua. Mudah-mudahan mereka ini bisa selamat semua sampai ke rumah masing-masing. Sebelumnya, 164 jemaah haji asal Kabupaten Bungo kloter 23 telah tiba pada tanggal 16 Juli lalu. Masyuri berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur, sehingga dapat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Bukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tiba dengan selamat di Kota Kuala Tunggal. Kepulangan para jemaah haji ini dari kloter 25 dan juga kloter 27. Senin 22 Juli, merupakan kloter terakhir jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat tiba di Kota Kuala Tunggal. Kepulangan jemaah haji asal Tanjung Jabung Barat ini terbagi 2 kloter, yakni kloter 25 dan kloter 27.
Penyambutan kepulangan jemaah haji yang dipusatkan di alun-alun kota Kuala Tungkal disambut haru pihak keluarga. Sejak pagi, keluarga jemaah haji rela menunggu berjam-jam untuk mengabadikan momen kedatangan. Kepala Kantor Kemenak Tanjung Jabung Barat, Abdurrahman Sayuti mengatakan, jemaah haji kloter 27 atau kloter terakhir berjumlah 295 orang. 2 jemaah haji meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Sebanyak 29 orang jemaah haji yang termasuk dalam kloter 27 yang tiba di Jambi kemarin dan nginap di asrama haji. Nah, pagi tadi diberangkatkan ke Kuala Tungkal. Alhamdulillah selamat semua dan saya merasa bangga melihat situasi masyarakat yang luar biasa menyambutnya. Staf ahli pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ansori mengatakan, keberangkatan dan kepulangan jemaah haji berjalan lancar tanpa adanya kendala. Dalam penjemputan jemaah haji dari Asrama Haji Jambi menuju kota Kuala Tungkal, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyiapkan 11 unit bus. Dalam keadaan sehat walafiat sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, kemudian untuk kloter yang pertama itu kemarin hari Sabtu sekitar jumlahnya 190 orang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi menjamin penyelenggaraan musim haji 1445 Hijriah dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Seluruh jemaah haji Provinsi Jambi telah tiba di daerah asalnya. Untuk mengetahui informasi tersebut akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Halo, selamat sore Randy. Bagaimana penilaian Kemenak terkait dengan penyelenggaraan haji 1445 Hijriah tahun ini? Telah mulai diberangkatkan pada tanggal 3 Juni 2024 dan kemudian dipulangkan pada tanggal 15 Juli 2024 atau selama 42 hari selama di Arab Saudi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengklaim pelenggaraan musim haji tahun ini dapat dilakukan dengan baik dan juga lancar. Para jamaah dapat diberangkatkan dengan baik dengan jumlah 3.118 jemaah ke Makkah dengan proses yang lancar. Kemudian pada saat puncak ibadah haji yakni di Arafah, Musdalifah dan juga Mina, para jamaah dapat menjalankan proses atau rangkaian ibadah haji dengan baik dengan pendampingan para petugas haji. Sementara selesainya di puncak ibadah haji, para jamaah juga dapat digeser ke Madinah untuk melaksanakan salat arba'in dengan baik dan juga lancar. Kemenak menilai pelenggaraan musim haji tahun 2024 dapat dilakukan dengan baik dan juga lancar. Sementara untuk proses pemberangkatan atau pemulangan, ada total 3.101 orang jemaah yang dipulangkan ke Provinsi Jambi. Sementara sisanya ada 15 orang yang meninggal dunia, sementara yang lainnya melakukan tanazul. Demikian, Hazet. Ada jemaah yang belum dipulangkan ke Provinsi Jambi dan bagaimana proses pemulangannya sendiri? Baik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menginformasikan bahwasanya ada 3 jemaah yang belum dipulangkan ke daerah karena alasan kesehatan. Para jemaah tersebut, 2 sedang dirawat di Madinah dan 1 sedang dirawat di Batam. Untuk yang dirawat di Batam, Kemenak menilai kondisi jemaah sudah berangsur mulai membaik dan akan segera dipulangkan. Sementara untuk jemaah yang ada di Madinah yang sedang melakukan proses perbaikan kesehatan baru bisa dipulangkan ketika kondisinya sudah memungkinkan. Kemenak menjamin proses pemulangan para jemaah yang masih berada di Madinah ataupun di Batam ini tetap ditanggung oleh Kementerian Agama. Proses penyelenggaraan ibadah haji memang sudah selesai, tapi proses untuk pemulangan jemaah yang sakit masih akan tetap dilakukan walaupun operasional pemulangan jemaah haji sudah selesai. Demikian, Hazet. Ya, Randy, untuk saat ini Kemenak menilai penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah berjalan lancar dan ada 3 jemaah haji yang belum pulang ke Indonesia dan 1 masih dirawat di Batam. Terima kasih, Randy, atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin pemulangan 2 jemaah haji yang masih dirawat di Madinah dan 1 orang yang dirawat di Batam. Ketiga jemaah haji yang masih dirawat itu ditanggung oleh Kementerian Agama. Usai operasional pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi tahun 2024,
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin pemulangan 3 jemaah haji yang masih dirawat. Dari ketiga jemaah haji yang masih dirawat, 2 orang dirawat di Madinah dan 1 orang diantaranya dirawat di Batam. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, untuk jemaah haji yang dirawat di Batam diperkirakan segera dipulangkan jika kondisi fisiknya sudah membaik. Proses pemulangan nantinya akan dilakukan Kemenak dan disambut di Bandara Sultan Tahai Saifuddin Jambi. Sementara 2 orang jemaah Provinsi Jambi yang masih dirawat di Madinah akan tetap difasilitasi oleh Kemenak hingga kepulangan. Wahyudi Abdul Wahab menekankan, meski operasional pemulangan jemaah haji telah selesai, namun penanganan untuk jemaah haji yang masih dirawat di wilayah Arab Saudi masih tetap dilakukan. Baik, untuk jamaah yang di Batam, insya Allah dalam sehari 2 hari ini akan segera kembali ke Provinsi Jambi dan sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga dan ada petugas kita yang di Batam. Terkait dengan jamaah haji yang 2 orang masih dirawat, kami sampaikan bahwa setiap jamaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi, baik Mekah maupun Madinah, itu masih ada petugas kita dalam hal ini adalah petugas yang memang bekerja di Saudi terkait dengan memonitor perkembangan jamaah yang masih dirawat. Ada petugas di kantor urusan haji Republik Indonesia dan mereka akan memonitor perkembangan jamaah. Dari 3.118 jemaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi, hanya 3.101 jemaah yang dipulangkan. Jumlah itu berkurang karena 15 jemaah haji lainnya meninggal dunia di Arab Saudi dan masih melakukan tanazul serta kondisi kesehatan yang kurang baik. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Hari ini 24 Juli 2024 diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk bisa merayakan dan juga ikut melestarikan kebaya sebagai salah satu busana tradisional yang menjadi simbol keanggunan dan juga sebagai identitas perempuan di Indonesia. 24 Juli ditetapkan sebagai Hari Kebaya Nasional. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Salah satu pertimbangannya karena kebaya merupakan identitas nasional perekat bangsa yang bersifat lintas etnis dan telah berkembang menjadi aset budaya yang sangat berharga, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Dengan memperingati Hari Kebaya Nasional, masyarakat diajak untuk menghargai dan merayakan keindahan serta keunikan yang dimiliki oleh perempuan Indonesia melalui kebaya. Warga Kota Jambi, Febriana Wulandari mengaku bangga menggunakan kebaya, karena kebaya tidak hanya sekedar pakaian, namun juga cerminan identitas dan nilai-nilai tradisional yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Alasannya tentu saja kita sebagai generasi muda karena sangat mencintai pakaian-pakaian tradisional yang ada di Indonesia karena sangat cantik sekali, berbagai macam kreasi dan modifikasi. Kita sangat bangga mempunyai tradisi, budaya dan juga bermacam-macam pakaian tradisional dari Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda wajib untuk tetap melestarikannya. Salah satu tantangan terbesar dalam melestarikan kebaya adalah bagaimana membuatnya relevan di tengah arus modernisasi. Desainer dan pecinta kebaya perlu terus berinovasi untuk menciptakan desain kebaya yang modern namun tetap menghormati nilai-nilai tradisional. Sehingga Hari Kebaya juga dapat dijadikan sebagai momentum dalam mencintai produk lokal. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, momentum Hari Kebaya Nasional diharapkan dapat meningkatkan kecintaan generasi muda untuk menggunakan baju kebaya sebagai penggiat kebaya, menciptakan model yang modern menjadi komitmen agar kebaya tidak ketinggalan zaman. Sebagai upaya mengembalikan semangat kebudayaan dan mencintai waris bangsa, tekad menciptakan model kebaya yang modern menjadi tujuan para pegiat baju kebaya saat ini. Dengan banyaknya pilihan motif, diharapkan para generasi muda Indonesia, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, tidak meninggalkan kebaya sebagai bagian warisan bangsa. Baju kebaya tetap indah dilihat dan memiliki kesan tersendiri saat digunakan oleh kaum muda, baik saat acara pernikahan maupun kegiatan resmi lainnya. Salah seorang pegiat kebaya, Asnidar, mengatakan, dalam mempertahankan warisan budaya leluhur ini, peran orang tua sangat penting dalam memberikan edukasi kepada anaknya, agar baju kebaya tetap dilestarikan dan tidak tergerus zaman. Itu juga untuk yang para milenial, para remaja, gadis-gadis sekarang kan. Tetap sekarang banyak yang jahit dengan saya pakai kebaya.
Harapan saya makin banyak anak-anak muda yang mencintai kebaya karena tidak ketinggalan model. Ya kan ada jenis kebaya pengantin, kebaya Jawa, kebaya modern, kebaya Kartini, ada yang pakai kutu baru ataupun yang tidak pakai kutu baru. Dengan ditetapkannya sebagai Hari Kebaya pada 24 Juli, Asnidar berharap kebaya dapat terus dilestarikan oleh anak muda Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mengalami alkulturasi budaya mencerminkan ciri khas dari daerah. Kebaya model kutu baru dan juga kurung menjadi desain favorit wanita di Provinsi Jambi. Kebaya merupakan salah satu busana tradisional yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Hingga saat ini, perjalanan kebaya dari masa ke masa terus mengalami perubahan sesuai akulturasi budaya yang mencerminkan ciri khas daerah. Tak hanya di provinsi lainnya, perkembangan kebaya juga terjadi di Provinsi Jambi. Campuran batik Jambi maupun kain-kain khas bumi sepucuk Jambi 9 Lurah menjadi identitas tersendiri kebaya-kebaya yang disukai wanita Jambi. Hal tersebut diungkapkan pengrajin kebaya di Kota Jambi, Wiranti. Wiranti menjelaskan, ada 2 desain kebaya yang disukai para pelanggan, yakni kebaya kurung dan kebaya kutu baru. Model kurung menjadi pilihan favorit pelanggan yang dipesan untuk keperluan acara formal kedaerahan. Sementara kebaya model kutu baru yang dipadukan dengan kain maupun batik khas Jambi, menjadi desain yang disukai pelanggan untuk keperluan acara-acara pesta. Untuk proses pembuatan, kebaya-kebaya ini memerlukan waktu 2 minggu hingga 1 bulan tergantung kerumitan. Minatnya cukup banyak ya Mas, dia banyak yang custom seperti kebaya, untuk kebaya pesta itu banyak yang pakai kebaya kutu baru, kebaya tradisional atau kebaya kurung Jambi yang dimix sama batik ataupun kain bawaan dari customer. Mostly kalau untuk range harga itu yang paling murah 1,2 juta ke atas. Harga pembuatan kebaya mulai dari 1,2 juta rupiah tergantung bahan yang digunakan. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bisnis kebaya di Kota Jambi masih cukup menjanjikan dan tumbuh subur. Pasalnya kebaya masih diminati semua kalangan dan menghasilkan cuan jutaan rupiah bagi pelaku UMKM. Bisnis kebaya di Kota Jambi masih cukup eksis dan berpeluang untuk tumbuh subur. Meski demikian, peran serta dari berbagai pihak harus tetap dijaga untuk meningkatkan supply dan demand. Seperti yang dirasakan Siti Aisyah, seorang desainer di Kota Jambi yang masih memproduksi kebaya. Peminat kebaya masih cukup tinggi dari semua kalangan, baik orang tua, anak muda, bahkan anak-anak. Dalam 1 bulan, Siti Aisyah mampu menjual 150 pieces kebaya bahkan lebih. Untuk harganya sendiri masih cukup terjangkau, berkisar 1,5 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah tergantung bahan yang digunakan. Selain itu, pelanggan bisa langsung membawa bahan sendiri untuk dijahit dan dibuat desain sesuai keinginan. Bertepatan dengan Hari Kebaya Nasional, diharapkan anak muda lebih dapat mencintai kebaya dan menggunakannya agar penampilan lebih elegan. Sekarang kebaya itu udah banyak modifikasinya, jadi kebaya itu lebih cantik-cantik dengan modelan payet, dengan modelan yang sudah dimodifikasi, itu udah bikin badan seseorang tuh terlihat langsing, elegan, dan anggun. Kalau model-model itu ada banyak, kutu baru, kebaya klasik, terus kebaya encim, sampai baju kurung Melayu pun sekarang lagi ngetren. Untuk model yang diproduksi oleh Siti Aisyah ini disesuaikan dengan model kekinian. Salah satunya kebaya kutu baru, kebaya pasik, hingga baju kurung Melayu yang masih menjadi tren saat ini. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, kebaya merupakan pakaian tradisional yang dikenakan oleh sebagian wanita di Asia Tenggara, khususnya juga di Indonesia. Karena memang sejak dari dahulu kala, kebaya telah dikenal sebagai salah satu busana tradisi yang dikenakan perempuan di sejumlah daerah di Indonesia. Kebaya menjadi bagian dalam sejarah perjalanan perempuan Indonesia. Sejak dahulu, kebaya telah dikenal sebagai salah satu busana tradisi yang dikenakan perempuan di sejumlah daerah di Indonesia. Kebaya hadir dalam berbagai momen kehidupan masyarakat, mulai dari pakaian sehari-hari yang dikenakan perempuan hingga pakaian yang dikenakan pada momen-momen tertentu, seperti acara adat atau upacara resmi.
Kebaya menjadi salah satu identitas busana tradisional yang selalu terasa spesial saat dikenakan oleh wanita Indonesia. Meski tren fashion terus berkembang, namun makna dan sejarah kebaya yang lekat dengan pakaian adat wanita Jawa masih tetap dipertahankan. Di tangan salah seorang perancang busana dan pelaku UMKM, perkembangan model kebaya dari waktu ke waktu dibuat sangat variatif, tak lagi terlihat kaku dan monoton. Kebaya yang dirancang terkesan modern dan mempercantik tampilan wanita yang menggunakannya. Kebaya itu merupakan warisan budaya Indonesia yang merupakan identitas Indonesia. Kalau misalkan bukan kita lagi lestarikan, siapa lagi? Dan itu juga pula kebaya merupakan karya seni, kerajinan tangan para UMKM yang para kreatif. Kalau untuk modelnya itu sangat variatif. Ada seperti kutu baru yang mulai dari yang standar hingga yang lebih rumit. Ada juga yang hanya untuk kondangan. Kalau kondangan kita menjual seperti kutu baru, baju kurung, dan variasi juga. Ada juga variasi kebaya sama batik. Kebaya tak hanya menarik secara estetika, namun juga menyimpan nilai-nilai budaya yang mendalam. Selain batik, kebaya juga merupakan warisan budaya tak benda yang merefleksikan sejarah, identitas, dan keanekaragaman masyarakat. Kebaya juga merupakan ekspresi kreativitas, keindahan, dan keanggunan wanita Indonesia. Ya, saudara, tingkatkan produktivitas. PJ Bupati Raden Najmi lakukan panen cabai replikasi infratani di Desa Ibru. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, saudara, dalam segmen advertorial. Ya, saudara, PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi melakukan panen cabai pada program replikasi infratani di Desa Ibru, Kecamatan Mestong. Raden Najmi memastikan Kabupaten Muaro Jambi dapat menjaga inflasi dengan hasil pertanian yang tercukupi untuk kebutuhan masyarakat. Panen cabai perdana di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, merupakan hasil program replikasi infratani yang digagas oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi mengatakan, Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu daerah sentral pertanian, terutama bagi komoditas cabai. Pemerintah daerah sangat mendukung program replikasi infratani sebagai langkah pengendalian inflasi di tengah ancaman kemarau panjang. Pada bulan Juli ini, Kabupaten Muaro Jambi menjadi kabupaten yang inflasinya sangat rendah, di angka 0,37. Selain komoditas pertanian, Kabupaten Muaro Jambi juga memiliki sentral peternakan, baik ayam potong maupun ikan. Ini paling rendah di kabupaten, di Provinsi Jambi. Jadi alhamdulillah ini bisa kami pertahankan dari minggu kemarin, dan kami akan upayakan ini untuk stabil. Karena memang di Kabupaten Muaro Jambi itu ada 3 faktor penyebab kalau memang tidak dikendalikan. Itu pertama cabai, yang kedua bawang, yang ketiga daging dan ayam. Tapi seolah ini 3 faktor ini nanti kami akan upayakan. Bidang pertanian dan peternakan berkontribusi besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk memastikan ekonomi dan inflasi terjaga dengan baik, Raden Najmi mengimbau OPD terkait untuk memperkuat sinergi. Raden Najmi menyampaikan inovasinya dalam memperkuat pertanian untuk meningkatkan produktivitas, yakni dengan memanfaatkan lahan di setiap desa untuk dijadikan perkebunan cabai. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Bungo meluncurkan Pekan Imunisasi Nasional di tahun 2024. Dan melalui kegiatan kali ini dapat menjaga kesehatan dan juga masa depan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kementerian Kesehatan kembali menyelenggarakan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio dalam 2 tahap. Upaya itu dilakukan sebagai respon atas temuan kasus polio di beberapa daerah di Indonesia. Untuk memutus rantai penularan polio dan melindungi anak-anak Indonesia, PIN Polio akan dilaksanakan dalam 2 tahap di 33 provinsi, salah satunya di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi, PIN Polio telah dilaksanakan di kabupaten kota termasuk di Kabupaten Bungo. PIN Polio di Kabupaten Bungo dilaksanakan serentak di 17 kecamatan.
Bupati Bungo Masuri mengatakan pelaksanaan PIN polio ini bertujuan untuk menanggulangi kejadian luar biasa atau KLB, kasus polio yang terjadi di sejumlah provinsi. Kita launching Pekan Imunisasi Nasional PIN polio di Kabupaten Bungo. Nah, pertama kita berharap kepada seluruh masyarakat kita untuk menyukseskan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional ini. Bagi masyarakat kita yang memiliki putra-putri umur dari 0 sampai 7 sampai 8 tahun, kan anak-anak kita ke pelayanan kesehatan terdekat. Kadis Kesehatan Bungo Safarudin Matondang mengatakan, PIN polio ini merupakan salah satu upaya mencegah penularan virus polio di Kabupaten Bungo. Orang tua mempunyai peran penting dalam mensukseskan PIN polio di Kabupaten Bungo. Ini sukses sudah di-launching oleh Bapak Bupati Kabupaten Bungo dalam rangka launching pelaksanaan kegiatan polio, PIN polio. Dan ini sasarannya adalah 0 sampai 7-8 tahun dan diperuntukkan seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Bungo dan secara serentak dilaksanakan di 19 puskesmas di 17 kecamatan. Pencanangan dan peluncuran PIN polio serentak ditandai dengan pemberian tetesan vaksin polio oleh Bupati Bungo kepada balita berusia 5 bulan dan murid PAUD berusia 5 tahun. Pelaksanaan PIN polio berlangsung 2 tahap, yakni pada 23 hingga 29 Juli 2024 dan tahap kedua pada 6 sampai 12 Agustus 2024. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi mengikuti pergelaran Temu Karya Seni Rupa tahun 2024. Pergelaran ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui UPTD Taman Budaya Jambi melaksanakan gelar Temu Karya dan pameran seni rupa seprovinsi Jambi. Pembukaan Temu Karya yang mengusung tema 10 objek pemajuan kebudayaan kita dulu, kini, dan nanti. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini digelar di halaman terbuka Taman Budaya Jambi. Pembukaan ini disuguhkan gelaran musik kolaboratif dan tari prosesi serta penyerahan cenderamata. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan dan dapat mendorong tumbuh kembangnya seni dan budaya Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian besar terhadap kegiatan seni dan budaya, khususnya pameran dan temu karya ini. Besar harapan kita semua, kegiatan pameran seni dan temu karya ini dapat mewadahi dan memfasilitasi aktivitas kesenian para seniman se-Provinsi Jambi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengapresiasi karya-karya para seniman Provinsi Jambi. Selain itu, pertemuan antara pelaku seni kabupaten kota seprovinsi Jambi serta pihak-pihak terkait dapat menjadi ruang untuk saling belajar, berefleksi, dan bergerak bersama. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rosyadi mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi, pergelaran temu karya ini juga sekaligus upaya untuk memajukan seni rupa di Provinsi Jambi. Melalui kegiatan ini, pelaku seni dapat saling belajar dan merefleksikan kembali seni dan budaya di Provinsi Jambi. Pak Dr. Haji Sulaiman beserta istri yang kami hormati dan kami mengangkat tema 10 objek pemajuan kebudayaan kita dulu, kini, dan nanti, mencoba membedah bagaimana budaya dengan caranya masing-masing mengedukasi masyarakatnya agar mampu mempertahankan nilai-nilai luhur budaya mereka. Pada pembukaan temu karya ini turut dipamerkan lukisan dan karya lainnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Zed Akbar. Dan saya Vidya Fasiska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.